Bayangkan sebuah makhluk yang tercipta dari cahaya murni sebelum manusia ada, ditakdirkan menguasai neraka, tempat paling mengerikan dalam alam semesta, dan menjaga pintunya dalam keheningan, mencekam hingga kiamat tiba. Siapa malaikat Malik? Sebenarnya, apa yang ia awasi di balik kobaran api saat sangka kala ditiup dan langit pecah, dan bagaimana ia tetap berdiri teguh hingga kekekalan, menjadi cermin keadilan ilahi yang tak pernah usai di tengah jeritan abadi para pendosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian 1. Asal-usul Malaikat Malik. Lebih dari 1000. Kata, Malaikat Malik adalah salah satu ciptaan Allah yang mulia, diciptakan dari cahaya, sebagaimana malaikat-malaikat lainnya dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, malaikat secara umum disebutkan sebagai makhluk yang taat, tidak pernah membangkang perintah Allah, dan memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan olehnya. Meskipun nama Malik secara eksplisit hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Az-Zukhruf ayat 77, peran dan keberadaannya telah menjadi bagian penting dalam pemahaman umat Islam tentang alam gaib dan hari kiamat. Penciptaan malaikat, termasuk malaikat Malik, tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran mengenai waktu atau prosesnya. Namun, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30-34, malaikat diciptakan sebelum manusia, tepatnya sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu?" QS Al-Baqarah 30. Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat sudah ada dan berinteraksi dengan Allah sebelum penciptaan manusia, menegaskan bahwa malaikat Malik sebagai salah satu malaikat juga termasuk dalam kelompok makhluk awal yang diciptakan. Malaikat Malik secara khusus dikenal sebagai penjaga neraka, sebuah tugas yang sangat berat dan penuh kewibawaan. Namanya muncul dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, dan mereka berseru, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di sini." Ayat ini menggambarkan dialog antara penghuni neraka yang memohon kematian untuk mengakhiri penderitaan mereka dan malaikat Malik yang menegaskan bahwa hukuman mereka abadi sesuai kehendak Allah. Nama Malik sendiri berarti penguasa atau yang memiliki kekuasaan. Dalam bahasa Arab, mencerminkan otoritasnya atas neraka dan para penghuninya. Dalam tradisi Islam, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian, tanah. Penciptaan dari cahaya ini menunjukkan sifat malaikat yang suci, tidak memiliki nafsu, dan sepenuhnya tunduk pada perintah Allah. Malaikat Malik, sebagai bagian dari malaikat-malaikat tersebut, tidak memiliki asal-usul yang berbeda dari malaikat lainnya dalam hal bahan penciptaan, tetapi tugasnya yang spesifik membedakannya. Sebelum ditugaskan sebagai penjaga neraka, tidak ada catatan khusus dalam Al-Quran atau hadis sahih yang menyebutkan aktivitas malaikat Malik pada masa awal penciptaan. Namun malaikat secara umum diperintahkan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas kehendak Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia membangkang dan menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan yang kafir. Malaikat Malik sebagai malaikat yang taat
pastilah termasuk dalam kelompok yang sujud kepada Adam, menunjukkan ketaatannya yang sempurna sejak awal keberadaannya. Penciptaan neraka sendiri juga menjadi bagian penting dalam memahami asal-usul tugas malaikat Malik. Dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah menyebutkan bahwa neraka adalah tempat yang telah disiapkan. Dan kami telah menghias langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Neraka diciptakan sebagai tempat hukuman bagi makhluk yang membangkang, baik dari kalangan jin maupun manusia. Malaikat Malik, dengan otoritasnya, kemungkinan besar ditunjuk sebagai penguasa neraka sejak neraka itu ada, meskipun waktu penunjukannya tidak disebutkan secara eksplisit. Sifat-sifat malaikat Malik juga dapat dipahami dari karakteristik malaikat secara umum dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 50, Allah berfirman, "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka." Malaikat Malik memiliki sifat ketaatan absolut, ketegasan, dan tidak memiliki belas kasihan terhadap penghuni neraka karena tugasnya adalah menjalankan kehendak Allah tanpa menyimpang sedikit pun. Ketegasan ini terlihat jelas dalam jawabannya kepada penghuni neraka pada surah Az-Zukhruf ayat 77, yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kuasa untuk mengubah hukuman, melainkan hanya melaksanakan perintah Allah. Asal-usul malaikat Malik, oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari konteks penciptaan malaikat secara keseluruhan dan tujuan penciptaan alam semesta oleh Allah. Ia adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, hadir sebelum manusia, dan ditugaskan untuk mengawasi neraka sebagai wujud keadilan ilahi. Dalam tradisi Islam, keberadaannya menjadi pengingat bagi umat manusia akan akibat dari perbuatan mereka di dunia. Bagian pertama ini menegaskan bahwa malaikat Malik adalah ciptaan Allah yang mulia, dengan asal-usul yang terkait erat dengan penciptaan malaikat dan neraka, serta ketaatan yang menjadi inti dari keberadaannya. Bagian 2, tugas malaikat Malik. Sebelum kiamat, lebih dari 1000 kata, malaikat Malik sebagai penjaga neraka memiliki tugas yang sangat spesifik dan monumental dalam tatanan alam semesta menurut ajaran Islam. Tugasnya sebelum kiamat terutama berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan neraka, sebuah tempat yang telah Allah ciptakan sebagai wujud keadilannya bagi makhluk yang durhaka. Dalam Al-Quran, peran malaikat Malik secara eksplisit disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, dan mereka berseru, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di sini." Ayat ini memberikan gambaran awal tentang tugasnya, yaitu menjaga dan mengatur penghuni neraka dengan ketegasan dan ketaatan penuh kepada perintah Allah. Namun, sebelum kiamat tiba, neraka belum sepenuhnya beroperasi, sebagaimana pada hari akhir, sehingga tugas malaikat Malik pada masa ini lebih bersifat persiapan dan pengawasan. Neraka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah tempat yang telah disiapkan sejak awal penciptaan untuk menghukum mereka yang ingkar. Dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah berfirman, "Dan kami telah menghias langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat untuk melempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala." Ayat ini menunjukkan bahwa neraka sudah ada sebagai bagian dari rencana ilahi, dan malaikat Malik sebagai penguasanya memiliki peran untuk memastikan bahwa tempat ini siap menjalankan fungsinya ketika waktu yang ditentukan tiba. Tugasnya sebelum kiamat dapat dipahami sebagai pengelolaan neraka dalam keadaan siaga, menunggu perintah Allah untuk menerima penghuni pertama setelah hari kiamat. Al-Quran juga menyebutkan bahwa neraka memiliki pintu-pintu dan tingkatan yang berbeda. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 44, neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Malaikat Malik sebagai penjaga utama kemungkinan besar mengawasi struktur ini bersama malaikat-malaikat lain yang berada di bawah komandonya. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah menyebutkan malaikat-malaikat yang bertugas di neraka, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat, yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini menegaskan bahwa malaikat Malik tidak bekerja sendirian, melainkan memimpin sekelompok malaikat yang disebut Zabaniyah dalam tradisi Islam, yang bertugas melaksanakan hukuman dengan penuh ketegasan. Sebelum kiamat, tugas malaikat Malik juga mencakup kesiapan untuk menyambut jiwa-jiwa yang akan dihukum. Meskipun penghuni neraka secara penuh baru akan memasuki tempat ini setelah hari kiamat, ada indikasi dalam ajaran Islam bahwa sebagian jiwa orang-orang kafir atau durhaka sudah dapat merasakan azab dalam alam barzakh, alam antara kematian dan kiamat. Dalam surah Ghafir ayat 46 Allah berfirman, "Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat." Dikatakan, "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Ayat ini mengisyaratkan bahwa neraka memiliki peran sebelum kiamat dalam bentuk pratinjau azab. Bagi jiwa-jiwa tertentu, dan malaikat Malik sebagai penguasa neraka pastilah terlibat dalam pengaturan ini sesuai perintah Allah. Ketaatan malaikat Malik dalam menjalankan tugasnya sebelum kiamat mencerminkan sifat malaikat secara umum yang disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 50. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ia tidak memiliki ruang untuk belas kasihan atau penyimpangan dari perintah Allah, sebuah sifat yang membuatnya ditakuti oleh makhluk yang mengetahui keberadaannya. Ketegasannya ini bukanlah bentuk kekejaman pribadi, melainkan wujud dari pelaksanaan keadilan ilahi yang sempurna. Dalam surah Al-Muddathir ayat 30-31, Allah menyebutkan, "Di atasnya ada 19 malaikat penjaga, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan malaikat." Ayat ini menegaskan bahwa malaikat Malik dan malaikat-malaikat lainnya adalah pelaksana tugas yang ditunjuk langsung oleh Allah, dan jumlah 19 ini sering diartikan sebagai simbol kekuatan dan ketepatan dalam pengawasan neraka. Tugas malaikat Malik sebelum kiamat juga dapat dilihat dari perspektif kesiapan neraka sebagai ancaman nyata bagi manusia dan jin yang masih hidup. Dalam surah As-Sajdah ayat 13, Allah berfirman, "Dan kalau kami menghendaki, tentu kami berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuknya, tetapi telah tetap hukuman daripadaku. Benar-benar akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama." Ayat ini menunjukkan bahwa neraka adalah kepastian yang akan terwujud, dan malaikat Malik memiliki peran untuk memastikan bahwa tempat ini siap menerima penghuninya sesuai kehendak Allah. Ia tidak berinteraksi langsung dengan manusia di dunia, tetapi keberadaannya menjadi peringatan melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Islam, malaikat Malik digambarkan sebagai sosok yang sangat serius dan tidak pernah tersenyum, sebuah karakteristik yang dikaitkan dengan beratnya tanggung jawabnya. Meskipun gambaran ini lebih banyak berasal dari riwayat dan tafsir, Al-Quran sendiri menegaskan ketegasannya melalui dialog di surah Az-Zukhruf ayat 77. Sebelum kiamat, ia berdiam di neraka, menjaga pintu-pintunya, dan memastikan bahwa tidak ada yang keluar atau masuk tanpa izin Allah. Tugas ini bersifat statis namun penuh makna, karena neraka adalah simbol keadilan yang menanti mereka yang menolak kebenaran. Malaikat Malik juga memiliki peran tidak langsung dalam mengingatkan manusia melalui penyebutannya dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu, deskripsi tentang neraka dan penjaganya menjadi bagian dari dakwah untuk mendorong manusia berbuat kebaikan dan menjauhi dosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah menantang manusia dan jin, "Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir." Malaikat Malik sebagai penguasa neraka menjadi bagian dari ancaman ini, meskipun ia tidak turun ke dunia untuk menghukum secara langsung sebelum kiamat. Sebelum kiamat,
Malaikat Malik juga mungkin terlibat dalam pengaturan azab bagi jin yang durhaka. Karena neraka bukan hanya untuk manusia tetapi juga untuk jin, sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 15 dan 39. Ia memastikan bahwa neraka tetap dalam kondisi yang ditetapkan Allah, dengan api yang menyala-nyala dan pintu-pintu yang terkunci rapat, menunggu hari ketika seluruh makhluk akan dihisab. Tugasnya adalah wujud dari kekuasaan Allah yang tidak terbantahkan, dan keberadaannya sebelum kiamat menjadi simbol kesiapan ilahi untuk menghukum mereka yang melampaui batas. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.